Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat walafiatnya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dengan nomor NIM 29021-525 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Sini sebagai tugas pengganti UAS atau performance, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum dalam bisnis yang bertemakan hukum pembiayaan non-bank. Apa saja sih yang ada dalam hukum pembiayaan non-bank? Yang pertama ada penggadaian, yang kedua ada asuransi atau insurance, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada pembiayaan proyek, dan yang terakhir ada pembiayaan sekunder perumahan. Yang pertama ada penggadaian. Apa itu penggadaian? Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal penggadaian sebagai institusi yang mengadakan kegiatan pemberian pinjaman dengan menggadaikan barang dengan sebagai jaminan. Seiring dengan permintaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah, kini penggadaian memiliki unit syariah, seperti halnya lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Alasan berdirinya penggadaian, tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadikan penggadaian syariah sangat penting dan tepat dijadikan sebagian dari sarana pengentasan kemiskinan. Namun permasalahannya, peraturan penggadaian syariah di Indonesia belum disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga keberadaan penggadaian syariah belum bermanfaat khususnya untuk masyarakat miskin. Selain itu, konsep pengembangan lembaga penggadaian syariah pun menjadi masalah saat ini. Untuk itu, Hillman melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisa asas dan norma hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penggadaian syariah dimulai sejak adanya regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 19 huruf C memperbolehkan menerapkan konsep mudharabah atau profit and loss sharing dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan menerapkan bunga 0%, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, yang kedua ada asuransi atau insurance. Sini ada latar belakang asuransi. Mengenai itikat buruk dalam asuransi adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi atau keadaan proyek yang akan diasuransikan, atau biasanya calon tertanggung, dan terjadinya wan prestasi yang mana tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak tertanggung, atau yang biasa disebut biasanya perusahaan asuransi. Ini ada kasus polis asuransi, yaitu tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penerapan perjanjian baku
menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang pada pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini ada menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa harus memuat sebagai berikut. Yang pertama, ada hari diadakan asuransi. Yang kedua, nama tertanggung. Yang ketiga, nama orang yang jiwanya diasuransikan. Yang keempat, saat mulai dan berakhirnya efemenen. Kelima, ada jumlah asuransi. Dan yang terakhir ada premi asuransi. Di sini yang ketiga ada dana pensiun. Latar belakang dana pensiun, yaitu kejadian ini berawal pada tanggal 16 Desember 2011 saat pihak manajemen BNI menertibkan kebijakan pensiun yang baru dengan nomor HCT-4/4504 tentang mekanisme untuk perhitungan dan implementasi dari pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan ini mengatur bahwa pensiunan BNI tidak akan menerima pembayaran pesangon dan hanya akan mendapat selisih antara uang pesangon dan jaminan atau manfaat pensiun. Kebijakan yang sama juga telah dilahirkan oleh BRI untuk pensiunannya. Pada tahun 2012, pihak direksi BRI menertibkan surat keputusan direksi nomor 883 DIR KPR KPS 10/2012 terkait penyelesaian kewajiban perusahaan bagi pekerja yang memiliki usia pensiun normal sehingga implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan ini mengatur bahwa BRI hanya berkewajiban untuk membayar manfaat pensiun tanpa uang pesangon. Dampak dari kebijakan-kebijakan di atas adalah banyaknya pensiunan yang tidak dapat melakukan klaim atau menurut hak pensiunan atas uang pesangon. Sejak 2012, sekitar 1.500 pensiunan BRI telah melakukan mendesak pihak manajemen BRI untuk membayar utang pesangon mereka. Sepura dengan itu, sekitar 800 pensiun BNI telah melakukan klaim atau menuntut dengan permintaan yang sama dengan pensiunan BRI. Mereka telah melibatkan banyak institusi termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI, dan Kantor Staf Presiden atau KSP. Sehingga sejauh ini belum ada tindakan dari institusi-institusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saat ini, BNI dan BRI tetap menolak hak pensiunan untuk uang pesangon, sedangkan para pensiunan terus memaksa dan mendesak hak mereka dijamin pada pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Ini ada laporan ini menyimpulkan bahwa BNI dan program pensiun DRI melanggar pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. BNI dan BRI bertanggung jawab untuk membayar kekurangan kedua bank, harus mengungkapkan pembayaran pensiun mereka dan direvisi agar sesuai dengan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Laporan ini merekomendasikan OJK untuk menegakkan peraturannya dan menghukum BNI dan BRI atas pelanggaran peraturan nomor 6/POJK nomor 3 tahun 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. Selanjutnya, pihaknya juga merekomendasikan polisi untuk menyelidiki pelanggaran pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang keempat ada pembiayaan proyek. Latar belakang pembiayaan proyek. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa ini adalah banyaknya permasalahan di setiap topik unsur jasa konstruksi, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Berkaitan dengan jasa konstruksi, sangat sulit diperbaiki karena satu dan lainnya saling berhubungan. Keseluruhan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, tentunya Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tanggung jawab utama. Namun, jika landasan hukum untuk itu tidak jelas dari penetapan peraturan presiden, maka tentu akan sulit diterapkan ke jajaran yang lebih rendah. Keberadaan pembinaan jasa konstruksi yang ada di Departemen Pekerjaan Umum belum mampu mengontrol seluruh kegiatan jasa konstruksi di negara Indonesia. Sifatnya masih sporadis dan akibatnya sulit implementasinya di lapangan, dan semuanya ingin menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan aturannya masing-masing, sehingga diperlukan penyelidikan pegawai negeri sipil atau PPNS bidang konstruksi sebagai alat untuk melakukan pengawasan pembangunan konstruksi. Dari analisa bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah perusahaan yang ada sudah cukup besar, baik usaha jasa pelaksanaan maupun jasa perencanaan dan pengawasan, namun belum mempunyai dana saing yang bisa digunakan untuk bersaing layaknya sebuah perusahaan yang bersaing secara sempurna atau optimal. Nah, di sini ada hal-hal yang menyangkut tentang pembiayaan proyek, yaitu ada perundang-undangan, ada peraturan pemerintah. Saya akan membahas yang perundang-undangan terlebih dahulu. Pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang jasa konstruksi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang lapangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan pemerintah. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor
29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembinaan urusan pembinaan pemerintahan antara pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota. Yang terakhir ada surat keputusan. Di sini Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang terakhir ada pembiayaan sekunder perumahan. Belakang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan atau secondary mortgage facility atau SMF adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka panjang bagi perbankan guna pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah atau Perpres Nomor 1 Tahun 2008. Sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan atau PP Nomor 5 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan 19 tahun 2005 dan Perpres Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu lembaga secondary mortgage facility atau yang disingkat SMF. Dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber daya yang biasa disebut funding mismatch, pembiayaan pembangunan, dan penyaluran perumahan karena lembaga perbankan tidak menerbitkan kredit perumahan. Dalam hal dasar hukum, perjanjian pembiayaan perumahan ini juga berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tentang kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon sekali dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.